Baik, Pak De, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Budian. Bagaimana kabarnya hari ini, Pak De? Alhamdulillah. Baik, Pak De, ya, sehat. Alhamdulillah. Gimana dengan Budian, sehat ya? Ada sedikit sakit kemarin, Pak De. Jadi alhamdulillah hari ini sudah membaik. Pak De, saya ingin bertanya, selama Pak De menjadi wakil, Pak De adalah wakil humas dan sarana di SMA Negeri 5 Payakumbuh ini, apa ada kira-kira kasus dilema etika yang Pak De hadapi? Jadi terima kasih Budian atas pertanyaannya. Jadi selama kami menjadi wakil humas dan wakil sarana adalah pada saat pengambilan keputusan kenaikan kelas, di mana ada beberapa orang peserta didik kita yang berprestasi di bidang olahraga seperti membawa nama sekolah, artinya mereka menang di berbagai lomba, baik itu di tingkat provinsi, namun bermasalah pada nilai rapornya. Nah, seperti itu. Jadi terdapat banyak nilai yang tidak mencapai KKM. Artinya nilainya di bawah KKM, padahal syarat untuk naik kelas itu adalah tidak boleh ada lebih dari 2 mata pelajaran yang berada di bawah KKM. Nah, saya menyarankan atau kami menyarankan kepada Bapak Ibu guru mata pelajaran agar nilai-nilai yang seperti ini dapat artinya dimodifikasi begitu agar peserta didik tersebut bisa naik kelas. Nah, seperti itu. Baik, Pak De. Selama ini bagaimana Pak De mengidentifikasi kasus ini merupakan dilema etika atau yang ini merupakan rujukan moral? Jadi kami mengidentifikasi kasus-kasus pada dilema etika ini atau rujukan moral dengan cara menganalisis. Nah, apakah pilihan ini benar atau salah, atau keduanya benar secara moral namun saling bertentangan seperti itu. Jika pilihannya benar dan salah, maka itu termasuk ke dalam rujukan moral. Nah, jika sama-sama benar, maka termasuk dilema etika. Berdasarkan kasus tadi, saya memasukkannya ke dalam dilema etika sebab peserta didik tersebut sudah mengharumkan nama sekolah walaupun nilainya rendah. Jadi siswa tersebut perlu dibantu agar naik kelas mengingat usaha yang telah mereka lakukan untuk memenangkan berbagai lomba demi nama baik sekolah. Baik, Pak De. Jadi kasus tadi termasuk dilema etika. Ya. Selama ini bagaimana Bapak Ade menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada 2 kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Jadi kami mengambil keputusan setelah melakukan musyawarah dan mufakat bersama dengan Bapak Ibu Majelis Guru, sebab seperti kasus tadi itu, ya, guru-guru berhak tahu dan berhak turut andil dalam pengambilan keputusan tersebut. Seperti itu. Jadi langkah-langkah atau prosedur apa yang biasanya Bapak lakukan selama ini? Jadi terkait dengan langkah-langkah yang biasa dilakukan adalah mengajak majelis guru untuk berdiskusi melalui forum rapat. Di dalam forum rapat tersebut biasanya akan muncul beberapa alternatif solusi sehingga nantinya bisa dipilih mana yang terbaik di antara solusi-solusi yang ada. Ya, kadang-kadang kalau banyak kepala artinya akan banyak ide-ide, ya Pak ya. Hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Baik, hal yang dianggap efektif dalam pengambilan keputusan. Jadi pada kasus dilema etika itu seperti komunikasi serta diskusi dengan para wakil kepala sekolah dan juga Bapak Ibu Majelis Guru. Oke. Lalu hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan? Jadi pasti kalau kita memutuskan sesuatu ada tantangan dalam pengambilan keputusan ini. Apa saja itu, Pak? Bicara masalah tantangan yang kami rasakan saat pengambilan keputusan adalah adanya rasa kasihan dan kurangnya ketegasan jika sudah dihadapkan pada persoalan yang melibatkan rasa kemanusiaan. Seperti itu.
kita kasihan kepada siswa yang sudah mengharumkan nama sekolah Ya, ternyata tapi nilainya masih tetap rendah. benar, Pak. Apakah Bapak memiliki sebuah jadwal tertentu dalam penyelesaian kasus dilema etika atau langsung menyelesaikannya di tempat? Kalau misalnya ada jadwal, apa bentuk dan prosedur yang Bapak jalankan? Jadi selama ini kami tidak memiliki jadwal khusus terkait dengan penyelesaian kasus dilema etika tersebut. Namun jika ada kasus yang harus diselesaikan, maka akan langsung dikoordinasikan dengan para wakil kepala sekolah dan juga majelis guru, seperti itu. Baik. Adakah seseorang atau faktor yang selama ini mempermudah dan membantu Bapak dalam mengambil keputusan pada kasus-kasus dilema etika ini? Para wakil kepala sekolah dan guru-guru sangat membantu dalam mengambil keputusan kasus-kasus dilema etika. Oke. Lalu Pak, yang terakhir, dari semua hal yang Bapak sampaikan tadi, pembelajaran apa yang bisa Bapak petik dari pengalaman pengambilan keputusan dilema etika ini? Jadi pelajaran yang dapat dipetik itu seperti pengambilan keputusan harus dilihat dari berbagai sisi. Jadi dipikirkan benar-benar apa solusi terbaiknya agar keputusan yang diambil itu ya benar-benar dari hasil diskusi dengan berbagai pihak yang terkait. Pak, jadi intinya kita harus melakukan musyawarah dan mufakat dan tidak bisa bekerja sendirian, begitu ya Pak ya. Baik, Bapak terima kasih banyak sudah bersedia diwawancara untuk kasus dilema etika ini. Semoga lancar hari ini. Ya, sama-sama. Sehat-sehat selalu, sukses dalam segala hal. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu Des. Salam Dian. Selamat pagi. Bagaimana keadaan Bu Des hari ini? Alhamdulillah baik Bu Dian. Oke, Bu Des sebagai guru senior di SMA Negeri 5 dan juga mantan wakil kesiswaan, apakah ada kasus yang menarik dalam dilema etika atau bujukan moral yang Bu Des ingat gitu? Terima kasih Bu Dian. Sebagai salah seorang guru yang cukup lama yang telah mengajar di SMA 5 ini dan berdasarkan pengalaman yang telah saya hadapi, ada mungkin beberapa kasus yang bisa kita sebut sebagai dilema etika. Contohnya ketika ada siswa terlambat. Itu sering sekali kita temukan di SMA 5 ini. Banyak sekali siswa kita yang terlambat. Tetapi kita harus melihat apa penyebab dari mereka terlambat itu. Tidak semuanya karena kelalaian. Jadi sebagai seorang guru, apalagi di sana kan kita ada dibantu piket. Yes. Kita tanya dulu, apa penyebabnya? Mungkin mereka memang pada saat itu terlambat karena memang ada suatu keperluan yang mendesak. Contohnya, ada yang mengantarkan adiknya dulu ke sekolah, atau ada orang tuanya yang sakit. Jadi dia harus mengantarkan dulu ke rumah sakit. Jadi sebagai guru kita tidak harus menjudge langsung, kita tanya dulu. Jadi itulah yang menjadi dilema etika. Iya, itulah yang menjadi dilema etika kita. Jadi kalau kita ketahui kan di dilema etika itu kan dua-duanya benar. Iya. Kita harus tegakkan disiplin, tapi kita harus lihat juga apa penyebabnya. Jadi di sanalah kita sebagai sebagai seorang pimpinan harus jeli dan bisa mengambil keputusan yang tepat. Gitu. Baik, selama ini bagaimana Ibu mengidentifikasi ini termasuk kasus yang dilema etika, yang ini yang bujukan moral? Itu bisa dilihat dari kasusnya, contohnya mungkin kita lihat kasus per kasus. Nah, juga bisa kita mengidentifikasinya dengan sharing dengan beberapa guru lain. Kita lihat dulu dari pandangan orang lain juga kita butuhkan. Jadi tidak hanya dari sisi kita sendiri. Iya. Berarti kalau yang dilema etika yang benar-benar tadi, kalau yang bujukan moral gimana? Bujukan moral itu dia ada salah satunya yang salah, tapi kita harus artinya kita harus melakukan, kita mengetahui itu salah, tapi kita tetap lakukan. Gitu. Dia ada benar dan ada yang salah, jadi itu yang bujukan moralnya. Kita paham itu salah, tapi kita tetap, artinya kita melanggarnya karena ada moral kita, karena kekuatan moral kita yang menyebabkan kita mengambil keputusan itu. Baik. Selama ini
sewaktu Ibu menjadi wakil kesiswaan, bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan tadi yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan yang dilema etika tadi. Bagaimana Ibu mengambil keputusan? Cara mengambil keputusannya ya seperti yang saya sampaikan tadi, tidak bisa sendiri, kita berkolaborasi dengan guru lain. Kalau sebagai seorang wakil kesiswaan itu kita ada tim, kita bisa diskusi dengan tim kesiswaan. Kemudian kalau masalah itu berkaitan dengan disiplin, kita bisa bekerja sama dengan tim gerakan disiplin sekolah, dan tentu saja juga guru piket. Nah, itu sangat terkait sekali, guru piket sekolah dan juga teman-teman guru lainnya. Jika masalah itu memang membutuhkan keputusan yang lebih tinggi, kita harus koordinasi dengan kepala sekolah. Baik, berarti intinya diskusi ya Bu ya. Ya. Langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Ibu lakukan selama ini? Dalam menemukan sebuah kasus, itu kita harus lihat dulu. Kita identifikasi di awal itu tentu saja kita tanya dulu apa penyebab. Ya. Baru kita cari solusi. Kita tanya dulu, kita lihat, cari dulu penyebab, kemudian cari solusi, kita diskusikan dengan para guru atau tim lainnya. Baik. Hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Ya mungkin kita juga bisa melibatkan meminta pendapat dari orang lain. Nah, itu hal yang sangat positif sekali karena kita bisa berbagi, mungkin sharing, kita cari dan minta pendapat dari teman-teman lainnya bagaimana mereka memandang kasus itu. Contohnya ada kasus, kita tidak akan terlepas dari wakil kesiswaannya saja. Kita butuh BK di sana. Ada guru BK dan tentu saja keterlibatan wali kelas juga. Jadi ada peran semua orang yang berkepentingan di situ. Oke, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan Ibu dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika ini? Tantangannya selain ada dukungan, tentu saja ada sedikit halangan. Ya bisa saja guru lain menganggap anak itu benar-benar nakal atau benar-benar tidak sering melakukan kesalahan. Tetapi kita sebagai seorang pendidik harus memberikan suatu kepercayaan. Kita berikan kepercayaan dulu. Jadi tantangan terbesar itu bagaimana kita bersama-sama berusaha mewujudkan agar disiplin di sekolah itu bisa tercapai dengan baik. Jadi kesadaran dari gurunya juga. Kesadaran dari guru dan kerjasama guru. Jadi kita jangan langsung menjudge seorang siswa. Itu tantangan yang paling besar. Karena guru kalau sudah menganggap seseorang anak negatif, di pikirannya akan selalu negatif. Dia tidak berikan kesempatan apakah anak itu pada kesempatan ini benar-benar jujur. Jadi itu yang harus, itu tantangan terbesar sekali. Itu saya rasa. Apakah Ibu memiliki sebuah jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika atau langsung saja menyelesaikan di tempat atau ada jadwal untuk menyelesaikannya, bentuk atau prosedur seperti apa yang dijalankan waktu itu? Kalau sebagai seorang wakil kesiswaan tentu ada jadwal. Kalau di sana ada jadwalnya. Mungkin kalau ada kasus itu bertahap. Misalnya kalau ada kasus di lapangan itu pertama mungkin piket dulu. Jadi ada jadwalnya. Setelah selesaikan di piket atau sampai ke BK baru nanti sampai ke guru ke wakil kesiswaan. Jadi ada waktu tertentu. Tahap-tahapnya ada. Levelnya gitu ya Bu ya. Baik, adakah seseorang atau faktor yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam mengambil keputusan pada kasus-kasus dilema etika ini? Faktornya ada, tentu saja ada faktor yang memudahkan, yaitu adalah tim. Kita ada teamworknya. Jadi tim itu memang harus solid. Tim yang kita, kalau dalam suatu kepemimpinan kan ada suatu tim, kita membentukkan tim. Apakah itu tim di kesiswaan atau tim-tim lainnya. Itu yang sangat membantu sekali. Karena kita tidak mungkin bekerja sendiri. Jadi memang kita membutuhkan kerjasama dari tim. Karena kita dapat laporan dari tim, kita telaah dulu, baru bisa kita selesaikan dengan baik. Baik. Dari semua hal yang Ibu sampaikan ini, pembelajaran apa yang bisa dipetik dari pengalaman Ibu pada pengambilan keputusan dilema etika? Pengalaman yang bisa saya petik Bu Dian ya dalam penyelesaian kalau ada kasus yang terkait dengan dilema etika, memang kita membutuhkan
kerjasama, kita butuh diskusi, kita bisa memutuskan itu dengan baik ketika ada sudut pandang yang berbeda. Jadi kita tidak bisa memakai hanya perasaan saja, tetapi juga ada kita mendengar pendapat dari orang lain, sudut pandang dari orang lain. Contohnya, apakah itu dari unsur pimpinan kita sendiri yang nantinya akan memberikan putusan akhir, atau rekan-rekan guru seperti yang telah disampaikan tadi. Memang itu sangat kita butuhkan ketika diskusi dan juga berbagi informasi tentang siswa kita. Baik, berarti hikmahnya begitu ya Bu ya. Jadi jika kita punya pengalaman tentu akan lebih bagus ke depannya kita dalam mengambil keputusan, karena ternyata pengambilan keputusan itu butuh latihan. Baik Bu Des, terima kasih telah menjawab pertanyaan saya. Selamat pagi dan selamat beraktivitas kembali. Terima kasih. Waalaikumsalam Bu Dian.